Halo para sahabat-sahabat semua, di video ini saya akan videokan cara menservis karburator pada motor Supra 125 yang seperti ini. Nih posisi kita lagi melepas busi dulu. Setelah itu kita proses mencuci karburator. Ini kita bersihkan dan kita ambil bagian elektroda atau bagian kepala businya. Kita bersihkan pakai pensil. Setelah itu bagian olor gas juga kita licin biar tidak ada hambatan posisi kita menarik gas. Kita bersihkan pakai bensin, setelah itu disemprot pakai kompresor, setelah itu diberi pelumas seperti oli biar olor gas kembali licin. Kita semprot bagian skapnya. Setelah itu selesai, kita bersihkan bagian karburatornya. Karena ini sudah dicuci, ini tinggal penyemprotan bagian karburator. Jangan lupa bagian-bagian lubang anginnya juga kita semprotin semua, termasuk bagian spuyer, pilot jet dan main jetnya. Pokoknya di bagian lubang-lubang bagian karburator jangan sampai tertinggal. Bagian lubang dan bagian setelan angin pokoknya harus bersih semua, steril dari kotoran. Karena kalau bagian lubang-lubang angin dari karburator ini tersumpah kotoran, itu menyebabkan motor jadi berbet dan bensin jadi boros, terutama berpengaruh sekali terhadap busi yang cepat menghitam warnanya dan mengakibatkan busi cepat mati. Karena sudah selesai kita bersihkan bagian businya, ini kita pasang dulu businya, terus kita kencangin pakai kunci 16 ring, pakai kunci busi juga bisa, terserah para sahabat mau pilih yang mana. Terus kita buka tutup olinya, karena ini servis ganti oli, jadi kita semprot dulu bagian oli mesinnya. Kita semprotin, setelah selesai kita lanjutin, kita tutup bagian pota polinya. Setelah penyemprotan dari bersih, kita tutup pota polinya, terus kita buang dulu bagian oli mesinnya ke wadah tempat kita menyimpan oli bekas. Itu kita masukin olinya, karena ini motornya Honda, jadi ini saya menggunakan oli standarnya saja, pakai Federal. Nah, setelah kita tuangin, kita tutup bagian tutup oli mesinnya. Jangan lupa setelah ditutup seperti ini, kita kencangin pakai tang biar nanti tidak mudah lepas. Kita putar dulu bagian penutupnya. Nah, setelah itu bagian karburator kita pasangin. Setelah kita semprotin semua tadi, bagian setir pilot jet dan setir main jetnya kita kencangin dulu. Terus kalau ada kotoran kita semprot lagi. Setelah itu bagian jarum apung-apung dan pelampung karburator kita pasang. Jangan sampai ada kotoran di bagian jarum apung-apung, karena ini berpengaruh sekali. Kalau ada kotoran sedikit saja yang mengganjal jarum apung-apung, itu berpengaruh bensin jadi bocor biasanya itu. Dan keluarnya itu lewat pembuangan, lewat selang pembuangan yang ada di bawah mangkok karburator. Ada selang kecil di bawah karburator, itu yang jadi tempat ketika
karburator mengalami trouble bagian jarum apung-apungnya. Setelah kita bersihkan, kita pasang, suspendnya juga kita pasang. Setelah itu kita tutup bagian mangkok karbunya. Jangan lupa baut-bautnya kita pasang dan kita kencangin. Dan setelah selesai seperti ini, kita pasang karburatornya. Ini ada mur di bagian pot manifold, jangan lupa dipasang. Terus bagian membran diafragma, ya jangan lupa ini dibersihkan juga tiap membongkar karburator Supra 125 yang seperti ini, karena ada membran diafragma bagian samping itu berfungsi untuk membuka saluran udara dari lubang angin yang ada di depan. Kalau ini sampai berlubang atau kotor juga berpengaruh. Biasanya itu kasusnya itu berlubang. Kalau membran diafragma di bagian samping ini berlubang, ini berpengaruh bensinnya itu jadi boros dan langsam motor itu jadi tidak stabil. Kadang bisa mati-mati sendiri, kadang bisa gasnya itu bisa tinggi sendiri. Setelah selesai semuanya, kita pasang bagian karburatornya. Kita paskan dulu di bagian karet filternya, terus cap juga kita pasang. Habis itu baut manifold dua-duanya kita pasang. Kita pasang semuanya. Ini bautnya itu biasanya itu kunci 8 bagian manifoldnya ini, kalau masih aslinya pakai kunci 8 ring pas juga bisa, 8 pas juga bisa, terserah para sahabat enaknya gimana. Kita kencangin merata kanan kiri, jangan hanya satu saja yang posisi dikencangkan, jadi harus rata kanan kiri itu. Sebelum menginjak full, posisi kencangnya itu biasanya itu bergantian, jadi bisa rata dan tidak terjadi kebocoran di bagian manifold. Maksudnya kebocoran angin yang masuk lewat celah manifold ini, karena itu mengakibatkan langsam motor jadi tinggi, itu berpengaruh sekali. Setelah posisi manifold sudah dikencangkan, terus sekap juga sudah terpasang, jangan lupa posisi gas kita coba kembalinya itu harus bunyi tak tak tak, biasanya seperti itu, jadi bisa sekapnya itu bisa kembali full, tidak menggantung. Terus kita pasang bagian perangkat yang lain, kita kencangkan dulu bagian baut-bautnya ini, terus jok businya kita pasang, dan lupa karet filternya juga kita kencangin dulu nanti. Setelah itu lubang saluran udara yang menghadap ke atas yang ada selangnya kita pasang, karena itu jangan sampai lupa, karena itu berpengaruh terhadap kalau ada air hujan atau posisi kita mencuci motor itu, biar tidak masuk airnya lewat lubang angin yang ada di bagian atas karburator. Selesai semuanya itu kita pasang bagian selang, terus kita
sedot dulu bagian selang isapnya biar bensin masuk ke karburator. Setelah selesai, selangnya kita pasang. Udah kita kontrolin semuanya. Setelah itu kita coba hidupkan motornya. Ini daerah saya ini sekarang lagi posisi hujan deras, jadi maaf para sahabat kalau suaranya itu mungkin kurang jelas. Posisi motor hidup ini kita setelah mesin hidup kita lakukan proses penyetelan angin pada karburator. Kita posisikan pas dan langsung kita posisikan supaya enak, jadi nggak ketinggian, nggak terlalu rendah, jadi langsung motor bisa stabil. Kita pasin dulu. Dalam proses penyetelan jangan terlalu terburu-buru, pokoknya dicari posisi enaknya. Putar masuk, setelah anginnya ke dalam mentok, habis itu keluarin sampai langsung posisi enak maksudnya. Nah, itulah tadi para sahabat semua mengenai cara servis karburator pada motor Supra 125 yang seperti ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua. Kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Terima kasih.